Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahya Alauddin Aziz dari Prodi Ilmu Hadis kelas D, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang masalah isu-isu kontemporer tentang pembangunan rekonstruksi pembangunan pesantren. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai rekonstruksi pembangunan pesantren, kita harus mengetahui apa sih rekonstruksi itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstruksi adalah susunan berupa model atau tata letak suatu bangunan, rumah, gedung, masjid, dan lain-lain. Sedangkan rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan kembali. Merekonstruksi, mengembalikan atau memulihkan seperti semula yang memiliki persamaan arti dengan kata dekonstruksi. Adapun arti identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus pada diri seseorang, jati diri seseorang. Berdasarkan arti kamus tersebut, dapat dirumuskan suatu pengertian rekonstruksi identitas adalah penyusunan kembali mengenai model jati diri seseorang yang menunjukkan ciri khasnya. Tentunya, pengertian ini merujuk kepada hal yang terkait dengan ciri khas mengenai perihal yang menunjukkan karakternya. Oleh sebab itu, pengertian rekonstruksi identitas ini berkaitan dengan teori identitas yang menyebutkan perihal beberapa lapis identitas. Pada titik ini, pesantren berupaya membangun fondasi pada aspek moralitas dan religiusitas dalam perpaduan antara modernisasi dan tradisi sebagai basis karakteristik identitas kolektif maupun identitas personal kalangan pesantren. Hal ini juga menunjukkan bahwa kalangan pesantren itu tidak menolak kemajuan teknologi, tetapi berkeinginan untuk menyiapkan perubahan-perubahan itu berdasarkan moralitas dan nilai agama yang kuat. Dalam pilihan nomenklaturnya disebut dinamisasi. Menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur, yang mengartikan modernisme adalah perubahan entitas yang berlatar belakangi sekaligus didorong atas semangat tradisionalisme. Modernisme dimaknai bukan sebagai kesatuan yang utuh, statis dan tidak bisa dipertemukan dengan budaya, adat istiadat, dan tradisi-tradisi lain yang selama ini dianggap kontraproduktif. Kiai Haji Abdurrahman Wahid memaknai modernisme sebagai sebuah pandangan hidup yang selalu ingin berubah atau dinamis sekaligus mempertahankan dan mengembangkan spirit tradisionalisme. Secara konseptual, Kiai Haji Abdurrahman Wahid lebih memilih dan memakai kata dinamisasi sebagai pilihan nomenklatur modernisasi. Oleh sebab itu, dinamisasi itu diartikan bukan saja sebagai kualitas perubahan yang aktual dan hidup, melainkan juga sebagai kemampuan mengadaptasi dan merespon persoalan-persoalan masyarakat secara kreatif dan inovatif. Melihat sejarah pendidikan Islam di Indonesia, Azumardi Azra mengatakan bahwa sistem pendidikan modern yang dikenalkan pada masa pemerintah kolonial Belanda memberikan kesempatan bagi pribumi untuk mengenyam pendidikan modern. Belanda sebagai pihak yang berkepentingan, hasilnya tidak mencapai, kemudian mendorong Belanda mengeluarkan kebijakan standarisasi kurikulum dan metode pengajaran. Pada awal abad ke-20, Belanda memperkenalkan pendidikan modern model Eropa. Kebijakan itu sepertinya mempengaruhi sikap para kiai pesantren, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, untuk melakukan pembaharuan pendidikan pesantren Tebu Ireng. Meskipun dalam proyek pembaruan pesantren justru menimbulkan reaksi yang cukup hebat karena sejumlah orang tua memindahkan anaknya ke pesantren lain karena menganggap Tebu Ireng itu terlalu modern. Kemudian pesantren yang mengawali pembaruan di kalangan pesantren seperti pesantren Tebu Ireng, sistem madrasi atau klasikal, dan memasukkan materi pengetahuan mulai dilakukan sejak tahun 1919. Dua hal tersebut belum lazim dilaksanakan di lingkungan pesantren. Apa yang dilakukan oleh pesantren Tebu Ireng kemudian diikuti oleh pesantren Den Anyar pada tahun 1920.
Bahkan pesantren di Anyar melangkah lebih jauh dengan memberikan kesempatan kepada wanita untuk menempuh pendidikan pesantren. Pengujian mengenai diskursus seputar pendidikan pesantren dengan menampilkannya sebagai suatu mikrokosmos untuk keseluruhan dunia pesantren. Pesantren Tebu Ireng merupakan rujukan utama dan sebagai kiblat bagi dunia pesantren dan menjadi model bagi pesantren lainnya. Dalam uraian itu, penulis menggambarkan adanya friksi-friksi yang terjadi di internal pesantren Tebu Ireng. Kelompok yang dimotori oleh Yusuf Hashim melalui pemikiran sebagai respon atas kebutuhan masyarakat yang kian berkembang. Yusuf Hashim menginginkan pesantren Tebu Ireng terus melaju ke arah peningkatan pendidikan sekuler atau sekolah dan universitas dengan tetap mempertahankan dasar-dasar agama. Kelompok lainnya yaitu Gus Isom, cucu Kiai Haji Asy'ari menginginkan untuk membangun kembali pesantren Tebu Ireng sebagai pusat kaderisasi ulama yang mahir dalam ilmu-ilmu keislaman dan praktek keagamaan sebagaimana sejarah awal mula berdirinya Madrasah Hidayatul Muhtadin Lurboyo. Pesantren ini tetap pada keyakinannya hanya mengajarkan ilmu keislaman dengan kitab kuning sebagai kurikulumnya, termasuk juga penolakan penyetaraan mu'adalah Madrasah Hidayatul Muhtadin Lurboyo oleh Departemen Agama pada masa Tolha Hasan. Akan tetapi yang menarik adalah mu'adalah itu akhirnya diterima oleh Madrasah Hidayatul Muhtadin pada masa Menteri Agama Maftuh Basyoni. Setelah salah satu penasihat pesantren Lurboyo yang gagal dalam mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dikarenakan Departemen Agama Kota Kediri tidak mau melegislasi ijazah Madrasah Hidayatul Muhtadin Lurboyo. Kemudian lanjut ke penelitian yang dilakukan oleh Ali Anwar memperlihatkan bahwa dinamika yang terjadi di pesantren Lurboyo Kediri itu menunjukkan bagaimana kuatnya pesantren tersebut dalam mempertahankan sistem pendidikan yang hanya mengajarkan ilmu keislaman dengan kitab kuning sebagai core kurikulum dalam madrasah diniyah. Sakralisasi kitab kuning begitu nyata, terlihat hampir karena keseluruhan materi ajar bersumber dari kitab kuning. Meskipun demikian, pesantren Lurboyo itu tetap membekali para santrinya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis guna menambah keterampilan para santri. Pesantren An-Nur Al-Murtado Bululawang, Kabupaten Malang diilustrasikan oleh Lukens Bull sebagai pesantren yang tidak terkenal tetapi cukup berhasil dalam menjalankan pendidikan agamanya. Pesantren An-Nur menawarkan pendidikan agama yang dikombinasi dengan pendidikan sekuler. Visi misi pesantren An-Nur cukup sederhana, yaitu menyiapkan warga negara yang baik sekaligus muslim yang taat. Sistem pendidikan di pesantren An-Nur memfokuskan pada ilmu-ilmu keagamaan daripada ilmu umum. Hal ini tentu berbeda dengan pesantren Tebu Ireng yang memberikan porsi yang lebih besar pendidikan umum daripada keagamaan. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan penyusulan dalam struktur kurikulum dari kedua pesantren. Uraian itu menunjukkan bahwa secara sistematik kelembagaan, upaya rekonstruksi pesantren telah diupaya sedemikian rupa dengan dinamika yang terjadi di dalamnya. Dengan ciri identitas pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sebagai pilar penyangga yang akan menunjukkan peranannya manakala dihadapkan pada problematika pendidikan dewasa ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.